Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadini dari Lokal 5A. Ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Potret Keluarga dalam Islam. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat. Sebuah keluarga akan kokoh bila dibentuk atas dasar pernikahan yang sah. Jika kita ingin membangun kehidupan yang kokoh di masyarakat, maka kita harus memulainya dari keluarga. Tujuan keluarga adalah keluarga merupakan tempat menyalurkan kebutuhan seksual secara terhormat. Melalui keluarga, cinta dan kasih sayang bisa dipupuk dan dibina. Anak-anak dapat dilindungi dari ketidakpastian masa depannya. Pondasi masyarakat biasa dibangun melalui sebuah keluarga. Baik, membina keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan pernikahan yang sah, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah adalah suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi kehidupan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau diinteraksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. C. Kewajiban-kewajiban dalam keluarga. Kewajiban terhadap diri sendiri. Kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia yang ditugaskan selaku mengatur di dunia ini mempunyai pertanggungjawaban yang sangat berat untuk melaksanakan amanat Tuhan yang mulia, dan itu berat. Maka Tuhan telah memperlengkapi kehidupan manusia dengan kelengkapan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Sebelum meninjau kewajiban-kewajiban seseorang terhadap yang lain, maka terlebih dahulu harus dipikirkan kewajiban-kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban seseorang terhadap dirinya yang terpenting adalah menjaga diri sebaik-baiknya sehingga memenuhi fungsinya dengan semestinya. Di antara kewajiban terhadap diri sendiri yaitu memelihara dan menjaga badan jasmani sehingga menjadi sehat dan kuat, memelihara dan menjaga jiwa dan hati sehingga dapat memenuhi tugasnya sebagai manusia, serta memelihara dan mempertahankan agamanya sehingga mendapatkan keridhaan Tuhan dan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. B. Kewajiban terhadap istri. Kewajiban suami merupakan salah satu syarat untuk menuju kepada kesejahteraan keluarga. Di antaranya kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku sopan dan selalu bermuka manis serta menampakkan rasa kasih sayangnya kepada istri. Tidak boleh bertindak atau melakukan ucapan yang kiranya dapat menyinggung perasaannya ataupun menyakiti hatinya. Menaruh perhatian terhadap istri dengan selalu menjaga kehormatannya serta menjaga nama baik istri dan keluarganya adalah satu hal yang tidak boleh dilupakan bagi seorang suami. C. Kewajiban terhadap suami. Istri hendaknya taat dan patuh terhadap seorang suaminya karena mengingat bahwa tanggung jawab yang besar di dalam keluarga adalah di tangan suami. Perlu diperhatikan bahwa persamaan hak antara suami dan istri bukanlah berarti bahwa si istri selalu luasa menyanggahnya. Istri hendaknya berlaku sopan santun dan selalu bermanis muka serta menampakkan rasa kecintaannya dan penuh kepercayaannya terhadap suami. Senyum simpul yang selalu nampak pada wajahnya dan budi pekertinya serta budi bahasanya yang lemah lembut adalah sifat yang sangat menarik perhatian suami, yang dapat melipur di waktu susah, menenangkan hatinya di saat gelisah. Di dalam suatu hadis diriwayatkan, sebaik-baik perempuan istri ialah yang menyenangkan hatimu bila engkau melihatnya dan taat kepadamu jika engkau perintah, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu di waktu yang pergi. Kecakapan mengatur alat-alat rumah tangga, kepandaian memasak serta menjahit, mengasuh dan mendidik anak adalah kepandaian pokok seorang istri. Selain itu, istri hendaknya menghormati kepada kedua orang tua, saudara dan keluarga suami. Istri hendaknya hemat, cermat dan rajin serta pandai menyimpan uang. Perbelanjaan rumah tangga
hendaknya dipergunakan dengan yang semestinya serta sehemat-hematnya. D. Kewajiban suami istri. Suami istri harus pula memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dalam keluarga antara suami dan istri harus setia dan hubungan rumah tangga berpegang teguh kepada dasar dan tujuan perkawinan. Antara suami dan istri harus dapat menyimpan rasa rumah tangga. 3. Suami dan istri harus saling menghargai, menghormati dan percaya serta berlaku jujur dan rajin. 4. Masing-masing harus memenuhi segala cacat dan celah yang ada pada pihak lainnya. 5. Masing-masing suami istri harus membiasakan hidup sederhana, berlaku hemat dan cermat. 6. Setiap persengketaan hendaknya saling dihadapi dengan tenang dan harus berusaha bersedia menerima penyelesaian. Allah SWT memberikan karunia yang besar kepada keluarga Imran. Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim dan menjadi nama surat ketiga. Ini kisah Imran membangun dan menyiapkan keluarga menjadi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah satu yang soleh yang namanya tertulis abadi dalam Al-Qur'an. Ia berkeluarga bahkan memuliakan Allah Subhanahu menjadi nama surat ketiga dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Imran yang artinya keluarga Imran. Kisah keluarga Imran pun menjadi inspirasi dan teladan bagi setiap keluarga muslim, terutama para orang tua yang berhadap memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Sesuai di dalam surah Al-Imran ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Potret keluarga terbaik dalam Islam, Imran dan istrinya Hannah menjadi salah satu contoh dari orang tua yang berhasil mewujudkan cita-cita membangun keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah, sehingga kemudian melahirkan keturunan yang mulia dan berperan besar bagi umat manusia. Imran dan Hannah telah menyiapkan generasi terbaik, bahkan dengan perencanaan yang dibuat sebelum Hannah, yang sang istri mengandung keduanya sudah merencanakan agar keturunannya selalu dekat dengan Allah, menjadi generasi yang mulia di hadapan dan di akhir, di dunia dan di akhirat, dan juga menjadi kebanggaan keluarga. Beserta begitu pula saat Hannah mengandung dan mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perencanaan yang terbaik untuk anak lebih lanjut. Saat bayinya telah lahir, Imran dan Hannah memberikan nama sesuai dengan perencanaan dan harapan mereka. Hal itu dilakukan agar menjadi manusia yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak daripada Imran dan Hannah ini adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam yang bernama Sayyidatuna Maryam. Sekian presentasi dari saya. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.